Binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita dan untuk yang sakit, khususnya putra atau putri, Bu? Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba bil amsi nahnu ta'allamna an fi'lin mazid. Kemarin kita sudah mempelajari fi'il mazid, Bapak Ibu ya. Fi'il yang tambahan aslinya kalau ini sulasi mujarrodnya fa'ala bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu. Kalau fa'ala yaf'ulu, contohnya nasoro yan suruh. Kalau fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu, yang satu senadanya ke atasnya. Kalau fa'ala yaf'alu, qara'a yaqra'u. Itu hanya sebagai pengetahuan wazan kita, Bapak Ibu. Nah, artinya ada enggak itu? Tidak ada artinya. Kemudian bisa yang aslinya fa'ala atau fa'ilah bisa ditambahin hamzah menjadi af'ala, yuf'ilu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu tahu gandengannya. Kalau af'ala mudhari'nya yu. Kalau ditambahin tasdid fa'ala yufa'ilu. Baik, kalau ditambahin alif menjadi fa'ala yufa'ilu. Ini ada artinya nggak, Bapak Ibu? Tidak ada artinya, hanya sebagai wazan untuk memudahkan kita menghafalkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kemudian ada setelahnya masdar. Kalau sudah berbentuk masdar berarti sudah berbentuk ism. Baik. Af'ala yuf'ilu, madzal misal. Af'ala yuf'ilu. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, contohnya turun. Ini biasanya. Turun nazala yanzilu. Nazala. Masdarnya apa, Bapak Ibu? Nazala yanzilu masdarnya apa? Suka kita nuzul, sahih. Nuzulun. Jala saya jelisu, julusun masdarnya. Nuzulun. Ya, satu model. Ini turun, butuh objek nggak kalau kita bilang turun? Enggak. Tapi ketika kita menyatakan menurunkan, tinggal nambahin hamzah atau tinggal menambahin tasdid. Boleh anzala, boleh karena dua-duanya disebut di Al-Quran. Anzala yun zilu, menurunkan. Boleh nazzala. Nah, khususnya dua tambahan ini Bapak Ibu memang fungsinya namanya di dalam shorof li ta'diyah,
untuk menjadikan sebuah objek, namanya litak dia. Tetapi apakah semua yang seperti ini itu harus ada objeknya? Tidak juga. Memang kebanyakan seperti itu. Bapak Ibu mengetahui fil arabiyah apa? Alima. Boleh arofa, boleh alima, mengetahui. Alima. Mudhari'nya ya'lamu, mengetahui. Alamu, berarti di bab 12 ini masih membahas sorof ya Bapak Ibu ya. Alima ya'lamu. Masdarnya ilmun. Yang mengetahui kita panggil alim. Kalau nazala yanzilu, masdarnya nuzul. Kalau yang turun kita panggil nazil. Nah, nazilun. Kalau mengetahui, kalau menjadikan tahu atau mengajar kan menjadikan tahu. Ini kan mengetahui. Alama. Nah, sohi bisa a'lama yu'limu. Kalau a'lama itu mengumumkan. A'lama yu'limu, memberitahu. Kalau ini mengetahui Bapak Ibu ya. Mengetahui ada objeknya nggak? Ada. Saya mengetahui. Nah, kalau sudah ditambahin gini, objeknya malah bisa dua. Objeknya bisa dua. Misalkan Bapak Ibu, Ustadz mengajariku fikih. Kaifa fil arabiyah? Baik. Ustadz mengajariku. Baik, kita tambah. Allama, kalau ini allama yu'allimu. Bapak Ibu boleh pakai yang bawah atau yang atas sama saja. Mau yang bawah aja ya, sering keluar ya. Madi atau mudhari'? Madi ya. Nah, berarti allamani Ustadz mengajariku fikih. Allamani al-ustadzu al-fiqha. Bapak Ibu ada fi'il enggak di sini? Ada. Fi'il mana? Allama. Ada fi'il harus ketemu fa'ilnya. Al-ustadzu. Min aina na'rif anal ustadz fa'il? Dhamma. Objeknya ni maf'ul al-awwal. Summa al-fiqha maf'ul asani. Ustadz mengajari kami. Ustadz mengajari kami tafsir. Allamana Ustadz at-tafsir. Allamana. Ada fi'il na adalah maf'ul al-awwal. Bapak Ibu, apa madza fil arabiyah memberi atau yu'ti atau polanya seperti yang mana Bapak Ibu? Atau yu'ti. Kita belum pernah sebutkan ini ya Bapak Ibu ya. Selama 5 bulan ini nggak pernah menyebutkan ini ya. Setahun itu. Setahun. Atau kalau Ahmad memberi, kalau Fatimah atots. Nah, ada yang hilang, harful ilahnya hilang, atots. Kalau saya memberi, sohi, atau itu. Nah, sohi.
Ya-nya muncul lagi. Ya-nya muncul lagi ya, Bapak Ibu. Kemarin kan tasrif. Kalau tasrif pada fi'il apa kemarin? Fi'il madhi, kalau ada harful ilah, maka harful ilah yang ketemu sukun harus hilang. Saya memberi, a'toitu. Kalau kami memberi, a'toina. Kalau kami sudah memberimu nikmat yang banyak. Nah, a'toina. Kami sudah memberimu. A'toinaka al-kausar. Al-kausar atau al-kausaru, Ibu? Ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya fi'il, a'to. Fi'ilnya a'to. Fa'ilnya nahnu. Fa'ilnya nahnu. Ka adalah maf'ul al-awwal. Al-kausar maf'ul asani. Objek pertama dan objek kedua. Bapak Ibu memberi petunjuk fil arabiyah apa? Hada yahdi. Hada yahdi. Memberi petunjuk. Ini nggak apa-apa ya? Ada contoh dari Al-Quran nggak apa-apa ya? Bingung nggak ya, Bu? Bagus. Nggak bingung ya? Memberi petunjuk adalah hada yahdi. Karena dalam contohnya fi'il yang berbentuk seperti ini kadang-kadang membutuhkan dua objek. Hada yahdi, memberi petunjuk. Kalau berilah petunjuk. Ihdi. Berlari. Jaro yajri. Kalau berlarilah. Ijri. Berlarilah ijri. Kalau berjalan. Yamshi. Kalau berjalanlah. Imshi. Amshi atau imshi? Yajlisu. Ijlis, polanya sama. Ajlis atau ijlis? Ijlis. Yaghfiru. Ifir. Yahdi. Ihdi. Fi'il amrnya dengan menghilangkan harful ilah. Ihdi. Tunjukkanlah. Kalau tunjukkan kami. Nah, ihdina. Ihdina. Tunjukkan kami jalan. Ihdin. Bapak Ibu, ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya mana fi'ilnya? Ihdi. Fi'il. Ada fi'il, fa'ilnya? La. Anta. Fi'il amr itu fa'ilnya anta. Kalau na adalah objeknya. Setiap fi'il amr itu dhamirnya pasti anta, tapi tidak tertulis dhamirnya. Iya, anta dan kelompoknya anti dan kelompoknya ke bawah. Na adalah maf'ul bihi al-awwal. As-sirat maf'ul bihi asani. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Al-mustaqimah atau al-mustaqimu? Kalau kita mengucapkan yang, Bapak Ibu, berarti kita bilang kaidah apa? Naat. Naat itu selalu mengikuti sebelumnya. Berarti ma atau mu? Ma. Ihdinas siratal mustaqimah. Berarti ini sebagai apa ini? Naat. Lima dabil fathah. Nah, karena naat. Lima dabil fathah. Maf'ul bihi asani. Sudah luar biasa semua, Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, ini dihapus ya, Bapak ya?
Oh ya. Nah, ba'dah. Nah, inilah fungsi yang sering kita praktekkan pada al-mazid fil af'al, yaitu tambahan-tambahan pada fi'al. Madza naqul fil arabiyah beriman. Amana. Aslinya amana yu'minu. Aslinya amana. Kalau di dalam kaidah tajwid, hamzah ketemu hamzah dibaca panjang. Mat badal ya, Bapak ya. Amana menjadi amana. Yu'minu. Pola yang keberapa, Bapak Ibu? Kalau ini aslinya ini ya. Ini kan aslinya. Pola yang pertama. Amana yu'minu. Masdarnya masih ingat Bapak Ibu kemarin? Af'ala yuf'ilu if'al. Nah, iman seperti aslama yuslimu Islam. Dan fa'ala yufa'ilu. Masdarnya taf'ilun. Kalau allama yu'allimu ta'limun. Nazzala yunazzilu tanzil. Nah, justru kita menentukan masdar pada fi'il mazid, fi'il yang ada tambahan hamzah, tasdid dan alif, justru malah lebih gampang, Bapak Ibu. Iya, pasti polanya sama. Kalau af'ala yuf'ilu kemarin if'alun. Kalau fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Kalau fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. Yang sering keluar yang pola ketiga ini justru masdar mimnya. Nah, Bapak Ibu, di sini pada bab ke-12 memang baru dikenalkan 3, Bapak Ibu. Sebenarnya ada 9 bab. Ada 9 bab, Bapak Ibu. Tapi memang yang masyhur, yang sering kita dengarkan adalah 3 ini. Jadi kita sebut ini dengan namanya sulasi mazid. Sulas 3 huruf yang ada tambahannya hamzah, tasdid dan alif. Kalau ini kita sebut sulasi jarot, 3 asli semua. Bapak Ibu, ada yang dihapus? Iya, silakan difoto. Silakan difoto dulu, Bapak Ibu. Gibran juga Gibran Pak. Hari diajaknya ada kerjaan sama kamu. Bapak Ibu, ada catatan yang tadi sudah masih ingat ya? Artinya tidak selalu sama ya, Bapak Ibu ya. Seperti kalau kata dasarnya nafako. Kalau dasarnya adalah nafako misalkan, tidak selamanya artinya sama. Nafako. Nah, salah titiknya nih. Nafako. Kalau kita mau mengatakan berinfak, maka kita tambahin hamzah. Anfako. Berinfak. Kalau Ahmad yang berinfak, anfako. Mudhari'nya yunfiku. Anfako Ahmad. Kalau Fatimah, anfakot. Ana, anfaktu. Nah, kalau kita tambahin alif bagaimana, Bapak Ibu?
Kalau kita tambahin alif bagaimana? Nafako. Artinya tidak selalu sama. Nafako. Ma makna nafako? Berlaku munafik. Bapak Ibu suka dengar suka munafik nggak? Suka dengar ucapan orang yang berlaku munafik, orang yang berlaku nafako disebut munafik. Artinya jauh, artinya berbeda nggak? Nah, maka tidak selamanya artinya itu sama. Jadi memang kebanyakan kita di sini baru memperkenalkan bentuk badannya saja. Ada tambahan hamzah, tambahan tasdid, dan tambahan alif. Belum mendalami faedah dan makna harfu ziyadah. Jadi kita fokuskan di sini pada badannya saja, huruf tambahannya. Adapun pada kitab ketiga nanti baru diperdalam, yaitu faedah daripada harfu ziyadah. Nah, maka tidak selamanya artinya sama ya Bapak Ibu ya. Ini buat tambahan. Penghapusnya diganti ya Bapak ya. Lagi berduaan ya. Kalau itu juga dilihat enggak Bapak Ibu ada yang mau baca? Ya. Sahih. Saltu. Ya. Oh iya, satu-satu. Baik, silakan. Iya. Boleh. Ya. Wah, ya. Wa tusallimu. Nah, tusallimu ala man arafta. Nah, ala man arafta wa man lam ta'rif. Bapak Ibu, sa'altu. Kira-kira sa'altu atau sa'alat? Sa'altu. Karena tidak ada unsur setelahnya Fatimah atau Aisyah. Tidak ada unsur kecuali kalau ada sa'alat. Kalau ini sa'altu. Sa'altu.
Itu nggak dicari. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sama ini wajahnya sama Bapak Ibu ya? Sama ya, ini sama ini ya? Sama. Bentuknya sama, tapi harokatnya berbeda. Kalau kita lakukan seperti ini, salat, karena ada indikasi setelahnya Aisyah bertanya kepada Nabi. Kalau ini kan setelahnya nggak ada indikasi Aisyah, berarti Sa'al tu an-nabiy atau an-nabi? Nabi. Lima dabil kasroh. Memang maf'ul pakai kasroh, Ibu. Fathah. Sa'altun nabiyya. Objeknya. Objek maf'ul bihi pakai bukan nabi, sa'altun nabiyya. Ma makna salah? Bertanya, bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Salah. Sa'altun nabiyya, ada fi'il Bapak Ibu? Ada. Sallallahu alaihi wasallama. Kemudian ayyul islami khairun faqala apa nih? Tutaimu at-ta'ama wa tusallimu ala man arafta wa man lam ta'rif. Ada fi'il Bapak Ibu? Ada. Mana saja? Sa'altu, kemudian shalla, kemudian sallama, kemudian qala sahih, qala, kemudian tut'imu, tusallimu, dan arafta, kemudian ta'rif. Sudah luar biasa semua nih. Sa'altu, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya tu, sholla, fa'ilnya lafzul jalalah. Sholla Bapak Ibu, polanya seperti yang keberapa? Fa'ala, sahih. Sholla berarti mudhari'nya yusolli, pola yang kedua. Sallallahu alaihi wasallama. Sallama ay fi'lin hadha? La ay fi'lin. Fi'il madi, sahih. Fi'il madi. Pola keberapa? Kedua. Sallama. Nah, salama nanti artinya bisa banyak. Salama bisa berarti menyelamatkan atau mensejahterakan, menyelamatkan, menyehatkan, bisa mensejahterakan. Itu salama yusallimu, kalau nggak ada apa-apa setelahnya. Jadi fi'il madhi, fa'ilnya dhamir huwa, kembali ke lafzul jalalah, bukan an-nabi. Siapa yang bersalawat dan bersalam siapa? Allah, lafzul jalalah. Kembali ke dhamir huwa, kembali ke lafzul jalalah. Sallallahu alaihi hi ini kembali ke mana ini? Nabi, kembali ke Nabi. Ayu, dulu suka kita praktikkan Bapak Ibu ya. Ayu apa? Tapi ayu ini adalah isem.
yang setelahnya harus bertanya. Kalau ma kan enggak. Kalau ayu kelas apa? Ya, ayu faslin, makanan apa? Ayu to amin. Nah, ayu to amin kelas apa? Buku apa? Nah, sekolah apa? Nah, ayu madrasatin. Ini apa? Mahadha. Ya. Mahadha. Mahadha. Ayul Islam khairun. Nah, maksudnya nah, bisa diterjemahkan Islam bagaimana? Nah, Islam bagaimana yang baik? Islam bagaimana yang baik? Fa. Ma mana fa? Maka ada fi'il Bapak Ibu ya? Faqala, fi'il qala fa'ilnya huwa, kembali ke Nabi, sudah jelas kembali ke Nabi. Maka Nabi berkata, tut'imu atau am. Ada fi'il Bapak Ibu ya? Tut'imu, ai fi'ilin hadza? Ya, mudhari'. Kira-kira pola yang mana Bapak Ibu? Satu. Ata'ama yuta'imu. Yang pertama ya? Kalau ini at'ama. At'ama mudhari'nya yuta'imu. Yuta'imu kalau Ahmad memberi makan. Kalau Fatimah tut'imu. Kalau anta tut'imu sama anti tuta'imina. Ana uta'imu. Nahnu nutaimu. Berarti fa'ilnya apa ini Bapak Ibu? Nah, karena tidak ada indikasi yang menunjukkan setelahnya mu'annas, dia berarti anta. Tutaimu at-ta'am. Lima bil fathah ful bihi. Wa tusallimu. Nah, sallama yusallimu. Kalau ada alanya berarti memberi salam. Kalau tidak ada alanya berarti menyelamatkan. Ada menyelamatkan, ada memberi salam. Kalau ada alanya berarti mengucapkan salam. Sama ya Bapak Ibu ya? Tapi hurufnya sama ya, tapi artinya berbeda. Sallama yusallimu. Ada fi'il Bapak Ibu ya? Pola yang keberapa itu? Pola kedua. Pola sallama. Sallama yusallimu. Berarti domirnya apa? Anta lagi. Tusallimu ala. Ala Bapak Ibu di bab ke-10 kemarin Hafijar tidak bisa selamanya kita terjemahkan seperti di atas ala. Bisa artinya kepada. Padahal ala sebelumnya artinya atas. Al-kitabu alal maktab. Tapi kalau seperti ini ya kita harus melihat kebiasaan di sana. Kamu ucapkan salam kepada man. Siapa? Nah, siapa atau orang? Ada fi'il Bapak Ibu? Ada. Arofa. Kalau Fatimah, kalau Ahmad, kalau Fatimah arafat. Anta arafta. Berarti domirnya anta. Yang sudah kamu kenal. Wa man lam ta'rif, dan siapa yang tidak kamu kenal. Ta'rif. Ay fi'lin hadza madhi mudhari', afwan ya, fi'il mudhari', domirnya anta. Pada bab ke-9 Bapak Ibu, fi'il mudhari' tadinya harokatnya domah. Kenapa di sini kita sebut
tandanya sukun? Ada lam. Sahih. Alhamdulillah. Kelihatannya 99,99 sudah bisa menerjemahkan hadis ya Bapak Ibu ya. Ya. Maka cara yang paling gampang untuk kita mengembangkan bahasa itu sedikit-sedikit menerjemahkan hadis. Nah, seenggaknya kita tahu, kita cari dulu fi'ilnya. Kalau kita sudah ketemu fi'il, ya mencari failnya. Sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Itu adalah harfu ziyadah yang kita tambah pada fi'il. Kembali ke tadi salama yusalimu Bapak Ibu. Salama yusalimu tidak selamanya artinya menyelamatkan. Memang artinya bisa menyelamatkan kalau nggak ada apa-apa. Kalau saya menyelamatkan kucing, usallimu, nih, usallimu al-kitto. Atau kalau pakai madinya salam tu al-kitto. Tapi kalau ingin mengucapkan salam tinggal nambahin alanya, ala. Seperti yang kalau kita sholat apa Bapak Ibu? Sholat yusolli. Kalau kita tambahin harfu jar ala menjadi berselawat, artinya tidak sholat lagi. Nah ini kan sudah di bab 10 ya kemarin ya. Ada bab 10. Baik, ditulis Bapak Ibu. Ya, lanjut. Oh ya. Bapak Ibu ada yang bawa kitab 2 nggak? Saya salah bawa buku. Kitab ada 2 ya kitab. Saya ambil dulu ya Bapak Ibu. Ya. Ba'dah indana al-wajib fi as-safhah al-wahidah wa sab'in. Bapak Ibu. Oh ya, silakan ditulis dulu. Yang kemarin Bapak Ibu, yang kita bahas kemarin. Iya. Bapak Ibu tadi mengenal filarobiah arafah ya rifu. Kalau itu mengenal. Kalau memperkenalkan nambahin tasdid arafah. Nah, arafah memperkenalkan diri. Nah, sama kalau kita sering mengucapkan ta'aruf ya Bapak Ibu ya. Ta'aruf itu dari akar itu, arafah ya rifu. Kalau ta'aruf belum kita bahas tambahan ta dan tambahan alif. Ta'arafah ya ta'arafu. Ta'arafah ya ta'arafu. Artinya saling mengenal. Ada tambahan alifnya berarti ada sesuatu saling. Kalau memukul doroba, kalau saling memukul tadoroba. Nah, itu adalah sedikit dari kita mengetahui faidah harfu ziyadah, Bapak Ibu. Kalau ada tambahan tak dan tambahan alif itu ada saling. Kalau mukul tadi doroba, kalau kita tambahin saling berarti tadoroba. Tambahannya tak sama alif. Kalau mengenal arafa, mengetahui arafa atau mengenal. Kalau saling mengenal ta'arofa, ada tambahan tak dan alif. Masdarnya ta'aruf yang suka kita. Kalau menolong, iya betul nasaro. Ana ya'unu. Dalam bahasa lain ana ya'unu. Masdarnya aunun. Kalau saling menolong ta'awana
ya ta'awanu. Ya, maksudnya ta'awun itu saling menolong. Kalau ta'aruf saling mengenal. Kalau tadzorub saling memukul. Itu tambahan. Iya, taknya tambahan. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan tambahan harfu ziyadah, Bapak Ibu. Tapi kita kenalkan sedikit ya, Bapak Ibu ya. Tapi sekarang kita masih fokus di 3 huruf ini dulu. Iya, belum tentu mudhari', Ibu. Iya, kalau ada tambahan tak di depannya, belum tentu mudhari'. Bisa jadi madhi harfu ziyadah pada fi'il mazid. Nah, nanti akan dibahas pada bab setelah ini, Bapak Ibu. Bab 12. Fi'il madhi tapi tambahnya tak, yang memang Bapak Ibu memang sering ketipu, sering terjebak seolah-olah ini seperti fi'il mudhari'. Padahal ini adalah fi'il madhi, memang ada tambahan di depannya. Tapi kita bahas Bapak Ibu latihan. Ya, insya Allah udah betul semua ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Nah. 71. Yang ada tabelnya Bapak Ibu. Kalau yang bak kan agak itu ya, agak kita bahas sama-sama. Jim iti atayati, datang. Nah, datang artinya datanglah. Iti itu artinya datanglah. Fi'lan mudhari'an 71 Ibu latihannya. Wa masdaron, kasih maksudnya datangkan, maksudnya Bapak Ibu, datangkan fi'il mudhari'nya, masdarnya pada setiap kata kerja berikut. Di situ kan ada madhi ya Bapak Ibu ya. Ada ahdhara. Ahdhara mudhari'nya yu. Nah, ahdhara pola keberapa Bapak Ibu? Pola pertama. Yang ini suka ini. Nah. Pola ke 1. Masdarnya apa? Ihdhar. Seperti aslama yuslimu, Islam. Aslama Islam. Ihdhar. Yuhdziru. Yuhdziru. Nah, selama ini kan kita jarang ya mempraktekkan fi'il mudhari' dengan awalnya dhammah. Jarang Bapak Ibu ya, kebanyakan fathah. Ahdhara yuhdziru. Ihdhar. Iya, tambahin alif. Masdarnya ihdhar. Ron. Iya, tanwin. Domatan. Asani qaddara. Nah, yuqaddiru. Masdarnya taqdirun. Pola yang keberapa Bapak Ibu? Kedua. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Tanwin saja? Enggak. Taqdirun. Enggak ada alifnya. Di mana alifnya? Ya, ya. Taqdirun. Jammala. Yujammilu. Masdarnya tajmil. Qabala. Muqabalatun. Nah, pola yang ketiga Bapak Ibu, pola yang ketiga memang lebih sering menggunakan masdar yang ada mimnya. Kemarin kita sudah bahas ya, ada masdar yang akar aslinya, ada yang masdar ditambah
mim. Biasanya semua fi'il itu lebih sering muncul masdar aslinya, kecuali pada pola ini nih. Kalau pola ketiga ini memang selalu lebih sering dimunculkan masdar mim. Semua akdama yukdimu. Nah, akdama yukdimu. Pola keberapa? Pertama. Af'ala yuf'ilu akdama yukdimu. Masdarnya iqdamun. Nah, iqdamun. Ma mana mendahulukan? Akdama yukdimu itu mendahulukan. Bapak Ibu, ada fi'il yang ada harful ilahnya ya, setelahnya ya. Apa itu? Alqa yulki. Nah, masdarnya ilqaun sahih. Ilqaun sahih. Ilqaun. Ba'dah karroma yukarrimu. Masdarnya takrim. Pola keberapa berarti? Dua. Pola kedua. A'jaba yu'jibu. Ijabun. Wazan keberapa? Pertama. Wazan pertama. Sekarang kita bilang wazan ya Bapak Ibu ya. Nggak apa ya, supaya terbiasa. Kemarin kita sigoh kemarin apa sigoh? Bentuknya. Sigohnya bisa fi'il madhi, fi'il mudhari, atau masdar, atau amr, wajah sigoh itu. Bentuknya. Nah, kalau ini namanya pola atau wazan. Wazannya. Rawaha yurawihu tarwihun. Tarwih. Ma mana tarwih? Iya, betul. Santai. Santai. Menyantaikan. Bapak Ibu suka mengucapkan tarawih ya? Nah, tarawih itu jamaknya. Tarwihun, tarawihu. Jamaknya daripada sholatu tarwih. Nah, masdarnya jamaknya tarawih. Kemudian kita mundur ke latihan yang ba. Nah, yang belum kita bahas kemarin. Ba belum kita bahas ya. Kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Di situ contohnya al-mudarrisu yu'allimu al-Qur'an. Ada fi'il Bapak Ibu? Fi'il yu'allimu ya. Pola keberapa? Kedua. Allama yu'allimu. Nah, caranya yu'allimu ini kalau kita ketemu fi'il kita rubah jadi masdar. Susunannya kita rubah menjadi yuhibbu. Yuhibbu itu fi'il apa itu? Mudhari. Menyukai. Guru menyukai atau senang. Nah, ta'lim. Ta'lim dari mana ta'lim itu? Nah, masdarnya dari yu'allimu. Ta'lima. Nah, kenapa jadi fathah Bapak Ibu tandanya? Maf'ul bihi. Kalau kita sudah jadi rubah jadi masdar, berarti dia sudah menjadi ism. Posisinya bisa subjek, bisa objek, bisa mubtada, bisa khobar. Nah, kalau di sini posisinya sebagai apa? Maf'ul bihi. Posisinya sebagai maf'ul. Pengajar menyukai pengajaran Al-Quran. Pak guru menyukai pengajaran Al-Quran. Jadi harus ada yuhibbunya ya Bapak Ibu ya. Di situ ada yang kata yang nggak berubah itu yuhibbu, senang atau suka. Ke bawahnya juga yuhibbu semua. Tugasnya adalah fi'ilnya dirubah menjadi masdar. Tapi otomatis karena susunannya seperti di contoh, yaitu pada posisi sebagai apa Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Al-khatib, mana khatib? Penceramah. Yulki, menyampaikan.
kuliah agama. Muhadharah itu artinya kalau di bahasa kita ini kuliah. Nah, padahal di bahasa Arab juga ada sendiri kuliatun ada. Kuliatun, mana kuliatun? Penyemaian, pembibitan. Nah, pembibitan. Sama Bapak Ibu kalau kita mengucapkan kalimatun. Nah, kata. Kalimatun dalam bahasa Arab kata, kalimatun kata. Tapi kalau kalimat di dalam bahasa kita adalah susunan kata. Nah, itu beberapa yang harus kita lebih teliti. Muhadharah kalau di bahasa kita artinya kuliah. Nah, kuliah. Yulki menyampaikan. Bapak Ibu, pola wazan yang keberapa? Alko pertama. Alko yulki. Terus kita rubah seperti susunan setelahnya. Yuhibbu al mudarrisu. Ya, ilko atau ilkou. Ini dihapus ya? Penghapus ini daripada kepake mending disimpan ya Bapak ya? Nah, iya. Takut kepake jadi kotor malah. Enggak, yang ini baru Ibu. Kalau berarti yuhibbu harus ada kata yuhibbu. Al-khatibu atau al-khatibah? Nah, limada al-khatibu? Fa'il. Khatib suka. Kita rubah jadi masdar ilqa'a al-muhadharati ad-diniyah. Yuhibbu al-khatib ilqa'a iya, lamnya sukun. Ini bukan al samsiyah atau qamariyah Bapak Ibu ya? Bukan, ini al badannya kata itu sendiri. Kalau kita tambahin al bagaimana? Al ilqa ini. Nah, jadi ini hamzah dan lam ini bukan Bapak Ibu yang sering samsiyah qamariyah, bukan, tapi ini badannya dia sendiri. Ilqa al muhadharah yuhibbul khatib muhadharati ad-diniyah. Di sini kita sebut pakai fathah, kenapa Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Kenapa pakai kasroh? Sahih. Susunannya berubah jadi mudhaf wa mudhaf ilaih. Penyampaian. Khatib suka penyampaian kuliah agama. Kaidahnya menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih. Kalau fathah. Ya, kasroh. Ad-diniyah. Nah, ad-diniyah ngikutin naatnya tadi. Muhadharati. Diniyati. Ilqa ism. Sigohnya apa? Masdar. Masdarnya daripada alqa yulki. Pola yang keberapa? Sama. Af'ala yuf'ilu. If'al. Kalau at'ama yutimu ita'am. Asani. Abi. Mana abi? Ayahku. Bapak Ibu masih ingat ya domir mutasil ya? Kalau ya sukun berarti tandanya ku yang nyambung dengan ism. Bukuku
Kitabi. Bolpenku kolami. Abi yudarrisu al-Qur'ana al-karima. Kita rubah bagaimana? Yuhibbu abi. Sahih. Abi tadrisa atau tadrisu? Sahih. Lima tadrisa? Tadrisal Qur'ani. Qur'ana atau Qur'ani? Qur'ani. Lima Qur'ani? Mudhafun ilaih. Abi, bapakku menyukai pengajaran Al-Qur'an. Berbeda ketika mengatakan mengajar Al-Qur'an. Kalau mengajar Al-Qur'an berarti Al-Qur'an pada posisi sebagai objek. Mengajar Al-Qur'an. Kita rasa di bahasa kita dulu Bapak Ibu ya. Kalau pengajaran ism atau fi'il? Ism, yaitu masdar. Pengajaran Al-Qur'an berarti tadrisul Qur'an. Jadi tadrisa karena maf'ul bihi. Al-Qur'ani, al-karima atau al-karimu? Lima bil kasrah? Naat. Naatnya Al-Qur'an. Lima bil kasrah? Mudhaf ilaih. Lima bil fathah? Nah, udah luar biasa semua nih ini. Badah. Ahmad. Iya. Iya. Nomor 3, Ahmad yushahidu at-tilfaz. Yushahidu at-tilfiziyun. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau biar gampang tilfaz saja boleh. Tilfazun. Mana tilfaz? Televisi. Nggak perlu ada tambahan ya'yun apa? Tilfaz, fa-nya dipanjangkan. Boleh kita mengucapkan seperti itu. At-tilfaz. Ahmad yushahidu at-tilfaz. Itu kan susah ya, at-televisiun. Nah, karena ini sesuatu apa namanya? Sesuatu yang dahulunya tidak ada. Di lafadz Arab dulu ada nggak? Nggak ada. Seperti telepon. Telepon. Nah, boleh telepon. Atau hatif. Nah, boleh kita menggunakan istilah barunya atau boleh dengan istilah yang sefungsinya. Nah, Bapak Ibu, radio bagaimana kita mengatakan? Radio. Atau boleh bilang midyaun. Yang aslinya artinya penyebaran. Alat untuk menyebar aslinya. Media itu. Nah, midyaun. Kalau mobil zaman dulu ada nggak Bapak? Nggak ada. Tapi sayaroh ada nggak? Ada. Lafadz sayaroh kita temukan pada surat Yusuf. Yusuf yang artinya rombongan. Sayaroh. Badah Ahmad yushahidu at-tilfaza. Kita rubah bagaimana? Yuhibbu Ahmad. Nah. Masdarnya apa, Bapak? Sahih. Yuhibbu Ahmadu atau Ahmada? Ahmadu. Masdarnya syahada apa? Musyahadah. Menonton. Musyahadata at-tilfaz. Bapak Ibu, kalau kesusahan mengucapkan televisi itu bilang saja at-tilfazi. Tilfazun. Limadza bil kasrah? Mudhafun ilaih. Limadza bil fathah? Maf'ul bihi mudhaf. Limadza bid dhammah? Fa'il. Baik. Alhamdulillah. Sudah. Ilyas
Ilyas yurafiku ummahu. Ummihi atau ummahu? Ummahu. Limada ummahu? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi, objek. Nomor 4, bagaimana kita rubah Bapak Ibu? Yuhibbu Ilyas. Saya. Yuhibbu Ilyas. Sahih. Murafaqata. Yuhibbu Ilyasu murafaqah. Nah, menemani. Murafaqata ummihi. Ilyas senang menemani ibunya. Bapak Ibu, kenapa pakai kasroh? Wah, kenapa kasroh? Karena di domir. Ya, domir menyelaraskan. Harusnya kan ummuhu ya. Domir mutasil harusnya hu. Ummihu enak nggak? Keselio lidah kita. Ummihu menjadi ummihi. Nah, ummi lima bil kasroh Bapak Ibu. Ya, kenapa pakai kasroh? Mudhafun ilaih. Pakai kasroh. Lima bil fathah. Maf'ul bihi. Lima bil dhammah. Fa'il. Jadi aslinya kan kalau ibunya kan kalau nggak kenapa-kenapa ummuhu. Rumahnya baituhu. Kalau di dalam rumahnya fi baitihi. Utusannya rasuluhu. Dari utusannya min rasulihi. Buku kitabnya kutubuhu. Jamaknya kitab-kitabnya kutubuhu. Dari kitab-kitabnya min kutubihi. Nah, kalau mufradnya min kitabihi. Kalau dari rumahnya min baitihi. Hak domir ini bisa bisa menyesuaikan. Kalau ini kasroh, ini ikut kasroh. Karena kalau kita bilang ummihu, enak mana? Ummihu atau ummihi? Ummihi. Jadi enggak hanya orang kita juga suka seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti mengucapkan Betawi kan aslinya Batavia. Nah, sama juga orang untuk memudahkan nggak usah bilang Batavia, bilangnya Betawi. Nah, untuk memudahkan pengucapan. Baik, yuhibbu Ilyas murafaqata ummihi. Murafaqata ummihi. Ba'dah Aliyun yuqaddimu dhaifahu. Nah, yuhibbu. Nah, nah, sahih. Yuhibbu. Ini di apa ya, Bu ya? Yuhibbu aliyun taqdima fihi. Sahih. Berarti yuhibbu takdima dhaifahu atau dhaifihi? Dhaifihi. Ba'dah al-akhir. Muhammad yuqabilu dhaifahu.
Nah, kalau di situ dhaifahu, kenapa dhaifahu? Objek ya, Bapak Ibu ya. Objek. Bapak Ibu, beda nggak menulis Al-Quran dengan penulisan Al-Quran? Beda. Kalau menulis berarti kita mengucapkan kata kerja, ya Bapak Ibu ya. Berarti Al-Quran pada posisi sebagai objek. Kalau penulisan Al-Quran, penulisan berarti sudah berbentuk ism ya, masdar. Berarti harus kaidahnya mudhaf ilaih. Sama. Berarti yuhibbu Muhammadun muqabalata. Ya memang kalau kita mengucapkan memang masih suka keselio ya Bapak Ibu ya. Fathah, dhamma, kasroh enggak apa-apa. Masih maklum. Tapi ketika ya butuh pembiasaan. Tapi memang kalau penulisan itu harus paten, fathah, dhamma dan kasroh. Muqabalata dhaifihi. Nah, kenapa di sini berubah jadi mudhaf ilaih? Karena kita lihat ngomongnya beda, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan tadi membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an berarti qara'al Qur'an atau yaqra'ul Qur'ana atau Qur'anu. Seolah-olah ini ada failnya Bapak Ibu ya. Seolah-olah ini kita sudah menyebutkan failnya Ahmad misalkan di depan. Yaqra'ul, ma makna hadza? Membaca Al-Qur'an. Seolah-olah ini kita sudah pernah sebut Ahmad di sini. Ahmad. Membaca, beda nggak ketika kita mengatakan pembacaan Al-Qur'an? Beda, maka kita harus menggunakan tadi masdar. Kalau dua isem ketemu isem kita pakai kaidah. Nah, isem ketemu isem pakai kaidah. Iya. Yang tadi. Iya, sahih. Mudhaf. Pembacaan Al-Qur'an berarti qiraatu. Nah, qiraah kan isem ya Bapak Ibu ya. Meskipun isem abstrak, tidak ada wujudnya. Pembacaan Al-Qur'an. Nah, ya jadi memang karena beda niat ngomong ya, beda susunan. Kalau ini membaca Al-Qur'an, kalau ini pembacaan Al-Qur'an. Nah, ini kenapa kok jadi kasroh? Mudhaf ilaih. Kenapa ini jadi fathah? Karena kita beda mengucapkan, beda niat kita mengucapkan sesuatu. Menulis pelajaran. Yaktubu ad-darsa. Kalau penulisan pelajaran. Kitabatul Quran. Quran daras. Al-Quran turun. Ya, nazala Al-Quran atau yanzilul Quran. Turun ya berarti turun. Kita niat mengucapkan Al-Quran turun sebagai objek. Yanzilul Quran. Al-Qur'anu atau Al-Qur'ani? Ini Al-Qur'an yang turun. Al-Qur'anu. Nah. Karena Al-Qur'an yang turun, bukan Al-Qur'an, bukan Allah. Kita menyatakan bukan Allah yang menurunkan Al-Qur'an, enggak, tapi Al-Qur'an turun. Memang berbeda. Kadang-kadang kan kita mengucapkan juga berbagai berbagai susunan ya, berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ini Al-Qur'an turun. Tidak kita mengucapkan Allah menurunkan Al-Qur'an, tapi kita niatnya Al-Qur'an turun. Kalau turunnya Al-Qur'an,
Nah, kita rubah jadi masdar nuzulul. Beda susunan enggak? Beda. Kalau di fi'il ini jadi masdar. Kenapa pakai kasroh Bapak Ibu? Ilai. Kenapa pakai dhammah? Fa'il. Atau kita mengucapkan menurunkan Al-Qur'an. Yunazzilu. Nah, yunazzilu Al-Qur'ana, yunazzilu penurunan. Nah, kalau ini kan turunnya. Kalau penurunan berarti tanzilu, sahih. Tanzilul Qur'ani. Nah, kalau yunazzalu. Nah, yunazzalu atau yunzalu boleh. Nah, yunzalul Qur'anu. Bingung ya Bapak Ibu ya? Iya. Kebanyakan materinya. Iya. Yunazilul Qur'ana. Oh. Kalau misalkan kita mengucapkan ini yang yanzilu. Al-Qur'an turun. Ini kalau kita menyatakan Al-Qur'an turun. Berbeda ketika kita menyatakan Allah menurunkan. Kalau Allah menurunkan Al-Qur'an bagaimana? Iya. Oh, iya. Oh, tulis baru lagi. Sampingnya ya. Oh, ya. Oh, ini belum nih. Sudah difoto ya, Bosnya? Sampai sini aja. Sudah cukup. Abinya itu tetap abi karena dia bermutasi, bukan abi. Iya, karena kesambung dengan domir ana. Abi. Iya. Sukun abi. Nanti ketika dia pada kaidah asmaul khamsah yang menjadi mudhaf abu. Iya, karena dia fa'il. Karena kan dia ketarik sama ya. Ndak abiyu ndak. Seperti iya, sukun. Ustadzun. Ustadku sudah pergi. Nah, zahaba ustadzi. Zahaba. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya adalah ustadz. Padahal di awal kita belajar fa'il itu lemah. Lah kenapa ini kasroh? Nah, karena ketarik sama ya ini. Kalau ustadzui nggak bisa nggak? Ustadzui nggak bisa. Jadi ustazi. Nah, nariknya domir ya ini turunnya Al-Qur'an. Nah, berbeda ketika kita mengucapkan Bapak Ibu menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an. Berarti itu tadi apa ya Ustaz? mana? Iya, ini nih mudhafun ilaih. Nah, itu mudhaf wa mudhaf ilaih. Allah menurunkan Al-Qur'an. Yunazzilu Al-Qur'ana. Kalau penurunan, tadi turunnya membahas turun. Penurunan berarti tanzil, kita rubah jadi masdar. Tanzilu Qur'ani. Nah, kalau yang kedua kita pakai ucapan kita niatnya dengan menggunakan kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Bapak Ibu kan kalau sudah jadi masdar berarti sudah jadi apa? Ism.
Kalau isem ketemu isem, baik itu isem abstrak ataupun isem benda yang wujud, maka kaidahnya menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih. Pintu kelas Rusli, penurunan Al-Quran, tanzil. Nah, berbeda nggak ketika kita mengucapkan menurunkan? Berarti kan kata kerja ya kalau menurunkan. Al-Quran, kenapa pakai fathah, Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Al-Qur'ani kenapa pakai kasrah? Jadi beda niat omongan. Saya pertolonganmu atau saya menolongmu? Berarti pakai apa? Iya, fa'il, fi'il. Saya menolongmu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti yang nomor 2 sama nomor 4 itu sama ya, berdasarkan sama mudhaf ilaih. Yang mana? Nuzulul Quran sama tanzilul Quran. Iya, sama-sama. Ini semua mudhaf ilaih semua. Yang dua ini, satu. Yang bawah ini qiraatul Quran, nuzulul Qurani, tanzilul Qurani, mudhaf wa mudhaf ilaih. Pertolonganku sangat dibutuhkan atau menolongku, saya menolong sangat dibutuhkan. Pertolonganku sangat dibutuhkan. Jadi nasri. Nah, nasri berarti. Jadi sama seperti bahasa kita. Jadi ada kesesuaian kapan kita menggunakan fi'il dan kapan kita menggunakan masdar. Saya menolong sangat dibutuhkan. Enak nggak? Enak. Tapi pertolonganku sangat dibutuhkan. Saya ingin penjemputan kamu atau saya ingin menjemputmu. Nah, saya ingin menjemputmu. Gampang ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Iya. Iya. Tiga-tiganya masdar. 1, 2, 3. Masdar. Masdar dari setiap kata kerjanya. Nah, sama seperti pertanyaannya kan, berarti kan pertanyaannya kapan kita menggunakan fi'il dan kapan kita menggunakan masdar, ya sesuai seperti ucapan kita tadi, secocoknya. Tadi kalau kita bilang saya ingin pertolongan kamu atau saya ingin menolongmu, nah berarti kita pakai fi'il. Nah, kalau jadi kan pertanyaannya kan bagaimana yang sering muncul ini. Terus bagaimana kapan kita menggunakan dalam susunan itu kita menggunakan fi'il atau kita menggunakan masdar? Ini kan fi'il ya Bapak Ibu ya. Ini masdar. Ini fi'il, ini masdar. Ini fi'il, masdar. Lah, terus kapan bedanya apa dan kapan kita akan menggunakan fi'il atau masdar? Ya sesuai maksud kita ngomong, seperti di bahasa kita. Tadi contohnya, saya ingin menolongmu atau saya ingin pertolongan kamu. Fi'il. Iya, beda teks. Maksudnya ingin menolong ya. Nah kan saya ingin nolong nih Ahmad nih. Ahmad, saya itu ingin pertolongan kamu. Bukan pertolongan darimu maksudnya. Atau saya ingin menolongmu. Saya ingin menolongmu. Cocoknya. Nah, bingung ya, ya? Iya. Iya. Nah, penurunan. Nah, nah kalau nuzul Quran berarti kita turunnya. Berbeda ya, Bu. Jadi turunnya, kalau kita mengucapkan turunnya berarti turunnya Al-Quran tanpa kita menyebut yang menurunkan, tanpa kita menyebut yang menurunkan. Kalau kita mengucapkan menurunkan berarti otomatis kita harus menyebut siapa yang menurunkan. Ya. Yang ini kenapa? Nah Ibu, karena kita niat mengucapkan dengan kata kerja. Kata kerja ini sebagai maf'ulun bihi, menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran.
Kenapa ini pakai kasroh Bapak Ibu? Karena kita lihat ngomongnya mudhof wa mudhof ilaih, penurunan Al-Qur'an. Penurunan dengan menurunkan beda apa? Beda. Beda. Berarti kita mengucapkan dengan kata kerja dan kita mengucapkan dengan masdar. Udah hayyirun saya tetap. Kita kembali ke safhah 65 Bapak Ibu. Ke safhah al-khamisah wa sittin. Iya. Percakapannya belum kita bahas ya, Ibu ya. Nah. Ahsanta. Nah. Ahsana yuhsinu. Ahsana. Ahsana pola yang keberapa Bapak Ibu tadi? Pola yang ke-1. Iya, tadi. Pertama, tambahan hamzah. Bisa berarti berbuat baik atau bisa berarti benar. Nah, benar. Bisa berarti kamu berbuat baik atau bisa berarti benar. Ahsanta. Halaman 65. Ahsana tadi pola yang pertama ya Bapak Ibu ya. Mudhari'nya yusinu. Kalau ahsana, kalau Ahmad, kalau Fatimah ahsanat. Kalau ana ahsantu, nahnu ahsanna, anta ahsanta, anti anti. Berarti sigohnya apa Bapak Ibu? Fil madhi dengan domir anta. Ya Ilyas, araftal ihtifala bilailatil Isra wal Mi'raj. Nah, wa Ilyas, nah, kamu tahu perayaan malam Isra dan Mi'raj. Nah, iya. Laulaka. Nah, ada idiom yang harus kita itu, kalau bukan kamu, nah itu laulaka. Nah, laulaka. Kalau bukan dia, nah laulahu. Kalau bukannya Fatimah, nah ada gandengannya lama araftu, maka saya nggak tahu. Nah, kalau bukan kanamu ya saya nggak tahu. Nah, itu artinya. Itu bisa dihafalkan Bapak Ibu. Laula. Lama araftu. Kalau bukan kanamu saya nggak pergi, bagaimana? Laulaka lama zahabtu. Nah, laulaka lama zahabtu. Wa araftu. Nah, ada fi'il Bapak Ibu ya? Ai fi'il hada? Madi dengan dhamir. Nah, saya tahu asarohu. Asarohu pengaruhnya. Hu kembali ke ihtifal. Nah, perayaan tadi. Pengaruh. Iya. Nah, Bapak Ibu di atas tadi kelewat ya, ada bi ya. Bi belum kita bahas. Bi mana bi? Nah, bi lailatil Isra, dengan malam Isra. Nah, itu lailahnya kenapa nggak pakai al tuh? Iya, kenapa? Mudhafun, mudhaf. Dengan madafil arabiyah, buku Ustadz. Kitabul Ustadi. Kalau dengan buku Ustadz, bi kitabil Ustadi. Nah, seperti itu. Dengan malam Isra Mi'raj. Fi qulubil muslimin. Di hati. Nah, qulub. Apa makna qulub? Jam'un min qalbin. Qalbun jamaknya qulubil muslimin. Qulubi limadha bil kasrah?
Afujar, sorry. Nah, Bapak Ibu di situ ada muslimin. Masih ingat pelajaran ke-9? Jamak mudzakkar salim. Kapan muslimun, kapan muslimin? Muslimun kalau enggak kenapa? Kenapa? Kalau kenapa muslimin. Nah, di situ kenapanya kenapa itu? Kenapanya kenapa? Nah, mudhafun ilai. Nah, yang haknya adalah kasroh. Naam. Walakin, nah tetapi madza. Nah, yulki al muhaddis yang disampaikan penceramah. Bapak Ibu, madza itu pertanyaan madza berarti. Nah, yang sudah kita praktekkan, madza Ahmad baca apa? Madza yaqra'u Ahmad. Kita sebutkan fi'il dulu ya Bapak Ibu ya. Bukan madza Ahmad yaqra', tapi madza yaqra' Ahmad. Nah, madza yulkil muhaddis, apa yang disampaikan penceramah, fihi, di dalamnya. Nya kembali ke ihtifal, perayaan. Ya, mutahaddis, penceramah, pembicara. Berbicara artinya pembicara artinya pembicara. Kita terjemahkan sebagai pembicara saja Bapak Ibu ya. Kalau penceramah itu khotib yang berkhutbah. Kalau pembicara mutahaddis. Kenapa Ibu? Ya. Fihi kembali ke ihtifal. Apa yang disampaikan pembicara di dalamnya, nya itu perayaan tadi, Bu. Nah, di dalam perayaan al-ihtifal fihi huwa dia yatahaddasu, berbicara tentang sholat 5 waktu. Yatahaddasu anis sholawatil khamsi. Iya, Bu. La tansa ya Ilyas. Jangan lupa. Nah, la tansa. Nah, la tansa ini fi'il apa Bapak Ibu? Fi'il mudhari'. Nah, mudhari' yang didahului dengan la an-nahiyah. Nah, harusnya kalau didahului la an-nahiyah itu tandanya apa kemarin? Sukun. Sukun Ibu, jangan duduk. La tajlis. Jangan baca. La taqra. Tetapi pada fi'il yang ada harful ilahnya di belakang, harful ilahnya cukup dihilangkan. Nasiya yansa. Aslinya kalau lupa fil arabiyah apa lupa? Nasiya. Lupa. Nasiya yansa. Bapak Ibu, madinya nasiya. Kalau yang lupa adalah kalau Ahmad, kalau Fatimah nasiat. Karena ini ya kasro ya jelas pakai tanda fathah. Kalau saya lupa sahih, nasi itu. Kami lupa nasi. Kalau mudhari'nya yansa. Kalau kamu lupa tansa. Yang mana, Bu? Yansa. Kalau kamu tansa. Kalau kamu jangan lupa la tansa. Yang harusnya kemarin kita belajar fi'il mudhari' kalau didahului la an-nahiyah itu tandanya sukun. Tapi kalau fi'il yang ada harful ilahnya ini cukup dihilangkan ya-nya, berarti menjadi la tansa. La tansa. Mana nunnya, Bu? Ada nun ya? Itu mati dari dom anasya.
Nasia, nasia yansa, la tansa. Ya Ilyas, al khutuba, khutuba, mana khutuba? Jam'un min khatib, jamaknya khatib. Khatibun, khutuba, dhaifun, dhaif, orang yang lemah. Du'afa, polanya seperti itu. Khatibun, khutuba. Meskipun kalau orang itu biasanya sering boleh gunakan wawu sama nun. Al khutuba yad'una ilal khair. Nah, ada fi'il lagi itu Bapak Ibu. Menyeru. Nah, menyeru. Yad'u. Nah, menyeru. Domirnya apa itu kira-kira? Hum. Nah, fi'il mudhari' yad'un. Para penceramah berdakwah atau menyeru kepada kebaikan. Liza, untuk itu fala ajaba. Nah, ini namanya la'an nahiyah lil jinsi Bapak Ibu, yang artinya tidak ragu lagi, tidak heran, enggak mengherankan. Nah, ya. Tidak mengherankan. Fala ajab, tidak mengherankan artinya fala ajaba. Ajab itu aslinya kan ism ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak mengherankan berarti fala ajaba annahum yad'una ilal adli warahmah. Mereka menyeru kepada keadilan dan kasih sayang. Adlun, keadilan. Rahmatun. Kenapa Ibu? Keadilan. Iya, kepada keadilan. Dan kenapa? Ada ilah. Iya. Iya, karena ada ilah. Karena hafujar. Nah, annahum ini belum kita bahas Bapak Ibu, ada namanya harfu nasbin. Artinya sungguh. Sungguh mereka. Ya, sungguh mereka. Nah, yad'un, menyeru. Nah, menyeru. Iya, mereka menyeru kepada keadilan dan kebaikan. Nah, lidha itu artinya untuk itu, makanya. Untuk itu. Fala ajaba. Nah, tidak mengherankan. Nah, tidak mengherankan bahwa mereka, nah, anna itu bahwa sesungguhnya, anna ini belum kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kita sudah membahas harf itu harful jar. Ma mana harful jar? Ism setelahnya berharokat kasroh. Nah, ada harfu nasbin pada ism, menjadikan ism setelahnya berharokat fathah. Di sini sudah keluar di sini. Padahal kaidahnya belum ya. Kalau Allah itu Maha Pengampun. Allahu ghafurun. Kalau sungguh Allah itu pengampun. Innallaha. Nah, ada innallaha ghafurun. Kemudian selanjutnya qala Ali Yusuf ya Ilyas. Wah Ilyas, arafta al-ihtifal, kamu tahu perayaan Bilailatul Isra wal Mi'raj fi Misra. Nah, kamu tahu perayaan Isra Mi'raj di Mesir, di Misra. Misra atau Misri Bapak Ibu? Misra. Nah, ya. Aslinya kan Misri ya harusnya ya. Nah, ada nama-nama yang menyelisihi kaidah awal. Disebut al-mamnu minas sharaf. Yang layaknya kasroh dia malah jadi fathah. Seperti Misru, seperti Ahmad Bapak Ibu. Ahmadu. Kalau ke Ahmad ilah Ahmada. Nggak ilah Ahmadi. Ini tapi ini kan nggak banyak. Ini kan sesuatu yang menyelisih di awal kita belajar bahwasanya setelah hafujar itu kasroh. Tapi ada isem-isem disebut mamnu minas sharaf namanya. Nah, tapi seperti ini nggak banyak Bapak Ibu ya.
khususnya nama-nama orang dan nama-nama tempat, kota. Fil Arabiyah Mekah, Makkatu. Makkatu. Kalau dari Mekah, min Makkata, dia nggak kemasukan tanwin dan nggak kemasukan al. Min Makkata, nggak boleh minal Makkah. Kalau Madinah pakai al nggak? Pakai al Madinatu. Nah, sehingga biasa seperti isim biasa. Dari Madinah, minal Madinati. Saya mengunjungi Madinah. Zurtu. Nah, zurtu al Madinata. Nah, kenapa al Madinata? Maf'ul bihi. Saya mengunjungi sama kunjungan beda nggak Bapak Ibu? Beda. Seperti bab ini tadi. Kunjungan ke Madinah dan saya mengunjungi Madinah. Kalau mengunjungi Madinah berarti pakai fi'il. Kalau kunjungan ke Madinah berarti pakai masdar. Gampang ya? Seperti seperti di bahasa kita, yuk. Kalau kita menggunakan kunjungan ke Madinah berarti pakai mudhaf wa mudhaf ilaih. Kalau mengunjungi Madinah berarti fi'il dan maf'ul bihi. Ba'dah. Nah. Alaisa kadzalik. Nah, ini ada an-nafyu, ada al-istifham, kaidah sedikit dikenalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu apa namanya? Kalau bingung dilewat saja. Ada memperkenalkan saja, ada kaidah alaisa, bertanya tapi disambungi dengan alaisa itu. Nah, emang kamu nggak tahu? Nah, memang bukannya begitu. Nah, bukan begitu. Bertanya tapi dengan mengatakan tidak. Sering kita praktekkan di Al-Quran. Allah bertanya, kamu nggak tahu? Memang kamu nggak tahu? Bagaimana? Kalau memang kamu nggak tahu, berarti alam taro. Nah, emang kamu nggak tahu? Nah, kalau bahasa kita, memang kamu nggak tahu. Nah, ya. Kalau enggaknya berarti tahu. Kalau kita jawab enggak berarti tahu. Emang kamu nggak tahu? Nah, kaidah di bahasa Arab ketika kita mengatakan tidak berarti tahu. Nah, itu. Di dalam Al-Quran juga emang kamu tahu? Aro'aita. Nah, dua-duanya dipakai untuk pertanyaan di Al-Quran. Emang kamu nggak tahu? Emang kamu tahu? Nah, kan sama-sama bertanya. Nah, kalau memang tahu jawabannya na'am. Kalau tahu na'am. Kalau ini emang kamu nggak tahu. Kalau dia tahu maka dia akan menjawab la atau bala. Bala. Ada pertanyaan model seperti ini, pertanyaan yang disambung dengan al-istifham wa nafyu. Nafyu itu tidak ya Bapak Ibu ya kemarin ya. Kalau ini di bahasa kita emang kamu nggak tahu. Kalau ini apakah kamu tahu? Nah, itu pada alaisa kadzalik. Memang bukannya begitu. Nah, jawabannya bala. Berarti apa? Iya. Iya. Alaisa kadzalik itu pertanyaan yang dibarengi dengan menyatakan tidak. Nah, bukankah begitu? Nah, bukankah begitu? Kenapa? Oh, kadzalik itu begitu juga aslinya.
begitu. K itu apa Bapak Ibu? K itu harfu jar, seperti aslinya. Kalau kita copotin satu-satu ya. Zalik apa zalik? Isam. Zalika baitun. Nah, ism isyarah zalik. Nah, kadzalik. Ini buat tambahan pengetahuan saja ya, bukan PR. Ya, ada dua cara bertanya. Bertanya biasa seperti apakah kamu tahu? Aro'aita. Apakah kamu nggak tahu? Alam taro. Ma ro'yuka. Nah, ro'yun. Mama ro'yun? Pendapat. Kalau ro'yuka? Pendapatmu. Apa pendapatmu? Nah, wallahi. Nah, wah ini artinya bukan dan, kosam, wawu kosam. Nah, masuknya harful jar, wallahi. Kalau kita bilang wallahu berarti dan Allah. Kalau bilang wallahi demi Allah. Sama-sama wajahnya sama, bentuknya sama, tapi beda fungsi dan beda makna. Kalau kita dan matahari, wasyamsu. Kalau demi matahari, wasyamsi. Kalau demi berarti pakai kasroh. Kalau dan berarti pakai domah. Kalau nggak kenapa-kenapa. A'jabani mislu hadzal ihtifal. Mengagumkanku. Apa yang mengagumkan? Perayaan seperti ini. Nah, ini pada posisi sebagai objek. Ada fi'il, ada fa'il. A'jaba mislu hadzal ihtifal. Ahsanta. Kamu betul. Kamu benar. Bapak Ibu, kalau kebanyakan materi diingat-ingat yang gampang-gampang saja. Ya. Insya Allah gampang ujiannya. Iya, bisa kamu baik, bisa kamu benar. Kalau ahsana itu berbuat baik atau benar. Ahsanti kalau anti. Ahsanta. Bisa berarti berbuat baik, bisa berarti benar. Kenapa Bu? Iya. Bukan perbuatan, itu artinya benar Ibu. Benar. Kalau kamu benar, ahsanta. Kalau saya benar, tu. Kalau iya. Penyataan. Iya. Iya, bisa jadi pujian kamu benar. Iya, Bu. Jadi mengungkapkan kamu benar. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini walitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.